Daftar penulis sukses di Indonesia berdasarkan pendapat penerbit The Publish. Berdasarkan penerbit The Publish, ada 11 daftar penulis sukses di Indonesia. Menurut pendapat penerbit The Publish, bukan pendapat saya pribadi, ya, bukan pendapat saya. Baik, pendapat penerbit The Publish, daftar penulis sukses itu diantaranya 1. Andrea Hirata. Andrea Hirata, pasti teman-teman sudah ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu. Siapa sih yang tidak tahu penulis novel fenomenal ini? Pasti mengenalnya. Lelaki kelahiran 24 Oktober 1967 ini ternyata mengawali dunia tulis-menulis tidak semulus yang kita lihat hasilnya. Ada perjuangan dan pengorbanan yang harus dilakukan. Sebagai penulis buku, tentu saja ada pesan yang disampaikan oleh penulis. Jadi, menulis itu pun tidak sekedar menulis kemudian mendapatkan royalti atau penghasilan dari aktivitas menulis. Bukan itu, tetapi bagaimana bisa menjadikan karya yang ditulis mampu memberikan sugesti, gerakan, dan semangat bagi yang membacanya, bagi pembaca untuk menjadi lebih baik atau terinspirasi karenanya atau karena tergerak setelah membaca buku itu. Dan setidaknya minimal pembaca mendapatkan pencerahan dan semangat. Tidak selalu memberikan semangat menulis, tetapi memberikan semangat kepercayaan diri pada si pembaca. Itu sudah sangat luar biasa, karena banyak penulis yang hanya lalu lalang dan kemudian tenggelam tanpa dikenang. Berikut ini adalah karya-karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Shar, Maryamah Karpov, Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas, 11 Patriot, Laskar Pelangi Songbuk, Ayah. Karya ke-10 Andrea Hirata, Sirkus Pohon, Orang-orang Biasa. Kedua, penulis Terelie. Penulis sukses di Indonesia yang dijadikan motivasi menulis adalah Terelie. Penulis satu ini juga fokus menuliskan di jalur fiksi, seperti novel. Karya novelnya jumlahnya tidak terhitung. Jika dihitung menggunakan 10 jari tidak cukup. Pelajaran yang dapat diambil dari penulis satu ini adalah konsistensi. Siapa yang menyangka jika Terelie ternyata sudah memulai menulis sejak
2005 yang lalu. Tentu saja, jika dihitung sampai tahun sekarang, sudah bertahun-tahun menekuni dunia tulis-menulis ini. Setidaknya proses menulis inilah yang bisa dijadikan motivasi bagi penulis pemula, bahwa menjadi penulis terkenal itu tidak instan. Beberapa daftar novel karya Berli: Tentang Kamu, Pulang, Bintang, Bidadari Surga, Negeri Para Pedebah, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Matahari, Hujan, dan beberapa karya-karya lainnya yang tidak saya jabarkan. Ketiga, Haidar Mustafa. Siapa yang suka baca novel biografi? Salah satu penulis yang fokusnya novel biografi adalah Haidar Mustafa, lelaki kelahiran Sleman 29 Juni 1986 ini mengawali menulis sejak 2013 yang lalu. Dari awal pertama kali menekuni dunia menulis sampai sekarang memang tidak instan. Motivasi menulis Haidar Mustafa dibandingkan penulis lain cukup menarik, karena dalam waktu 7 tahun 2013 hingga tahun 2020 sudah melahirkan 30 judul buku. Penulis buku Buya Hamka tidak berhenti menulis begitu saja. Sebaliknya, ia semakin termotivasi menulis buku baru. Adapun buku terbaru yang baru dan akan dirilis yaitu buku biografi Pak Ar dan sejak-sejaknya. Beberapa karya buku karangan Haidar Mustafa: Hamka, sebuah novel biografi; Dahlan, sebuah novel; Ki Hajar Dewantara, sebuah memoir; Sang Guru, novel biografi Ki Hajar Dewantara; Haji Agus Salim, diplomat nyentrik, penjaga martabat Republik. Keempat, Dewi Lestari. Siapa nih yang pernah menonton atau membaca Supernova? Pasti teman-teman sudah bisa asing lagi juga dengan penulis cantik satu ini. Salah satu alasan kenapa Dewi Lestari bisa dijadikan sebagai motivasi menulis mampu menjual novelnya sebanyak 12.000 eksemplar. Jumlah ini terbilang lumayan banyak, mengingat tidak semua buku bisa terjual di angka tersebut. Bukunya juga mampu menembus pasar global, pasar internasional. Di balik kesuksesannya menjadi seorang penulis, ternyata Dewi Lestari juga seorang penerjemah karya sastra Indonesia. Sebagai seorang penulis, karya-karyanya tidak hanya Supernova. Beberapa karya buku Dewi Lestari: buku Perahu Kertas, Filosofi Kopi, Aroma Karsa, dan masih banyak lagi. Kelima, Eka Kurniawan.
Penulis yang bisa dijadikan motivasi menulis selanjutnya adalah Eka Kurniawan, penulis lulusan Universitas Gadjah Mada. Ini tipe penulis yang mandiri. Ia lebih senang menulis secara independen. Itu sebabnya tulisannya pun memiliki ciri khas yang kental. Inilah yang seharusnya ditonjolkan bagi kalangan penulis yang akan datang. Karena ini banyak penulis yang mengekor bagi besar tanpa memiliki identitas dan karakter si penulis itu sendiri. Itu sebabnya bukunya pun hanya cetak di pasaran. Setelah itu tenggelam, seolah tidak ada gaung dan jejak yang terkenang secara lekat dan mendalam. Beberapa karya Eka Kurniawan cantik itu luka, buku coret di toilet dan buku lelaki harimau dan buku dendam rindu harus dibayar tuntas. Keenam, Ahmad Fuadi, salah satu penulis yang masuk ke dalam daftar penulis sukses di Indonesia adalah Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi adalah mantan karyawan senior majalah Tempo atau Koran Tempo. Itu sebabnya tulisannya pun kritis dan renyah. Setidaknya disinilah kita bisa belajar motivasi menulis tidak selalu diawali dengan penulis fiksi untuk menjadi penulis terkenal, tetapi mengawali menjadi wartawan, sekalipun juga bisa mengasah kemampuan dan keterampilan dalam menulis, serta mengantarkan menjadi seorang penulis terkenal. Karya-karya fenomenal Ahmad Fuadi: Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Rantau Satu Muara, Anak Rantau, Berjalan Menembus Batas, dan Berjuang di Tanah Rantau. Dan hampir setiap tulisannya sangat memberikan nilai tersendiri bagi pembacanya. Ketujuh, Ayu Utami, penulis sekaligus seorang aktivis jurnalis dan sastrawan adalah Justina Ayu Utami. Penulis satu ini juga dapat dijadikan kamu motivasi menulismu. Dirimu bisa membaca karya-karyanya dalam membangun emosi pembaca itu. Bagaimana dan seperti apa? Tidak hanya itu saja, Ayu Utami juga memiliki karakter penulisan yang berbeda juga. Barangkali dirimu salah satu yang ingin mempelajari karakter tulisannya seperti apa dan bagaimana. Karya bukunya pun mendapatkan penghargaan seperti menang dalam Prinses Edward di Belanda tahun 2000 meskipun nomornya tidak santer seperti Dewi Lestari, Andrea Hirata maupun Terilie serta Ahmad Fuadi. Ternyata karyanya tidak diragukan lagi. Tidak tanggung-tanggung, karya bukunya pun dirilis dalam 7 bahasa asing, bahasa mancanegara di seluruh dunia. Buku tersebut adalah novel Saman. Selain itu, buku lainnya Lalita, Si Parasit Lajang, Larung, Bilangan Fu, dan Anatomi Rasa. Kedelapan, Didi Baik. Didi Baik salah satu novelis romantis
yang disukai pelajar ini pasti tidak asing lagi. Salah satu karyanya yang luar biasa adalah Dylan, pria kelahiran 8 Agustus 1972. Jika dapat dijadikan motivasi menulis, terutama buat dirimu yang ingin menjadi novelis dengan sasaran pembaca anak-anak muda remaja, lebih baik memiliki kemampuan renyah dalam menafsirkan cinta. Itu sebabnya bukunya banyak diminati para remaja yang rata-rata sedang merasakan indah dan sedih karena cinta. Meskipun beliau sudah tidak muda lagi, ternyata selera bahasa penulisannya berjiwa muda. Nyatanya karyanya laku keras bagi kaula muda, mungkin karena bahasa yang disuguhkan unik, imajinatif, anti mainstream, dan tentu saja tahu banget bunyi anak remaja zaman now. Beberapa karya yang ditulisnya tidak hanya satu dua novel saja. Beberapa karyanya berjudul Janken Molen, Janken Mama Abu Al-Asbun, Janken Marmut, dan banyak lagi. Ke-9, Ika Natasha. Penulis sukses di Indonesia adalah Ika Natasha yang karya novel Critical Eleven dan antologi yang sudah diangkat ke layar film lebar. Saat ini akun Instagramnya telah mencapai 110.000 wanita kelahiran Medan tahun 1977 ini memiliki prestasi yang cukup luar biasa. Terhitung beliau pernah masuk dalam nominasi bergengsi dalam Festival Film Bandung untuk penulis skenario terpuji film bioskop dan Piala Maya untuk skenario adaptasi terpilih. Berikut karya terbaik Ika Natasha: Ivory Egyptian Wedding, Giver Theory, Antologi Rasa, Theory, Underground, The Architecture, Susah Sinyal, dan beberapa banyak lagi. Terakhir, ke-10. Kita pasti sudah tahu artis yang satu ini, terkenal berkat ajang kompetensi stand up comedy. Selain menjadi artis dan pemain film, Raditya Dika juga dikenal sebagai penulis novel yang karya-karyanya sering menduduki rak bestseller. Bahkan karya-karyanya juga diadaptasi menjadi film, seperti Manusia Setengah Salmon, Marmut Merah Jambu, Ambing Jantan, Cinta Dalam Kardus, dan Cinta Brontosaurus. Ke-11, Eriska Febriani. Daftar penulis sukses yang ke-11 adalah Eriska Febriani. Penulis yang memulai karirnya melalui aplikasi Wattpad ini memiliki karya yang luar biasa. Kalian mungkin sudah tahu film berjudul Dear Nathan. Nah, film ini diadaptasi dari novel karya Eriska. Berikut ini adalah karya-karyanya. Dear Nathan, Serendipity, Hello Salma, Kisah untuk Jerry, Thank you Salma. Selain dari 11 daftar di akhir mas, ada penulis sukses lain. Najwa Shihab, seperti Joko Damono, Asma Nadia, Helvidiana Rosa, Dewa Eka Prayoga, dan sebagainya. Sebenarnya penulis terkenal di Indonesia itu banyak sekali yang sudah tidak terhitung.
dengan jari kuda. Ciri-ciri penulis terkenal itu bukunya rata-rata bestseller atau dalam kata laku keras. Ya.